Setelah diperiksa oleh perawat, ini akan masuk ke pemeriksaan dokter ya. Jadi nanti dokter terfokus pada inputan yang ada di asesmen dokter. Ini kita coba buka. Di sini ada pop-up asesmen dokter ya. Di sini keluhan utama yang telah diinputkan oleh perawat sudah diinputkan, sudah otomatis terlink di asesmen dokter, dan dokter juga bisa melihat histori pemeriksaan pasien dengan slide seperti yang ada di perawat tadi. Lalu di sini ada inputan riwayat penyakit keluarga, ini yang diinputkan oleh perawat tadi. Lalu selanjutnya ada di catatan dokter, ini apabila pasien memerlukan catatannya dari dokter secara spesifik. Lalu selanjutnya ada histori kerusakan gigi ya. Histori kerusakan gigi ini untuk histori data odontogram sebelumnya ya. Ini bisa kita lihat juga datanya. Untuk elemen kerusakan gigi pasien ini bisa diinputkan sesuai dari keadaan pasien yang sekarang. Sebagai contoh, saya coba inputkan. Selanjutnya ada kolom diagnosa, ini diagnosa wajib ya untuk terutama di bagian diagnosa primer karena data ini akan terlink kepada Satu Sehat untuk mengirimkan data kunjungan pasien. Kita coba untuk gigi misalnya di K04. Lalu tindakan di sini bisa kita inputkan ya, cabut gigi. Dan ini persiapan tindakan dari dokter yang mana akan terlink nantinya ke bagian admin biasanya atau ke bagian farmasi. Nah, ini ada rencana terapi obat. Rencana terapi obat ini sudah pasti persiapan obat dari dokter yang akan terlink ke bagian farmasi nantinya ya untuk diproses oleh farmasi. Ini bisa kita menggunakan istilah dari dokter yang memang oleh teman-teman farmasi dimengerti ya kode-kodenya gitu, atau mau ditulis secara lengkap juga tidak apa-apa. Misal tata cara penggunaannya ibuprofen 3x1. Nah, sini ada kolom dirujuk. Ini catatan apabila pasien tersebut akan dirujuk. Selanjutnya ada edukasi pasien. Ini edukasi untuk pasien. Lalu apabila telah diedukasi, di sini bisa pilih edukasinya. Lalu ada opsi pemulangan pasien. Di sini ada opsinya dirujuk atau kontrol ataupun tidak kontrol. Di sini kita coba pilih ya tidak kontrol saja. Untuk penerima informasi pasiennya di sini sudah otomatis terinput atas nama pasien yang telah didaftarkan ya, atau apabila informasi ini diberikan kepada wali mungkin bisa diinputkan. Setelah dirasa selesai, ini kita coba akan inputkan. Baik, data berhasil diinputkan, kita coba cek kembali di asesmen dokter. Ini datanya sudah terinput ya, dari mulai elemen gigi di odontogram, diagnosa, dan rencana terapi obat. Lalu selanjutnya di bagian asesmen dokter setelah diinputkan, ini akan masuk ke bagian farmasi tentunya ya untuk persiapan terapi obat tadi. Untuk menuju ke halaman farmasi kita bisa pilih di bagian menu. Karena mungkin ini di sini menunya terlalu banyak ya. Jadi kalau misalkan pakai row masing-masing, ini menunya sudah bisa di otomatis ya tercustom gitu. Jadi tidak semua menu ini tampil. Jadi misal untuk bagian farmasi ini akan muncul menu farmasi saya yang berhubungan dengan farmasi, itu baik dari inventory ataupun farmasi. Lihat pasien farmasi. Kita coba klik di bagian farmasi. Ini akan muncul list nama pasien yang tadi ya. Nama pasien Riko Sulung dari Sulung, usia, berat badan, waktu berobat, ini bisa dilihat datanya. Terus kita coba inputkan obat. Kita masukkan obat. Lalu di sini ada catatan terapi obat. Yang mana catatan terapi obat ini yang telah diinputkan oleh dokter tadinya ya. Ada PCT 3x1, ibuprofen 3x1. Untuk menginputkannya kita coba inputkan paracetamol
Jadi tugas dari farmasi adalah mencocokkan data dari catatan terapi obat dokter ke list obat yang tersedia. Contoh misalnya di sini ada paracetamol forte, kuantitasnya 10. Ini untuk indikasi obatnya strip ya tipenya. 3x1 misalnya cara pakainya. Lalu tinggal kita tambahkan obat. Obat sudah kita masukkan ya. Sebagai contoh ini ibuprofen sirup, ini kita bisa coba inputkan juga. Coba tambah. Ya, setelah ditambahkan, setelah dicocokkan dengan catatan terapi obat yang ada di asesmen dokter tadi yang telah diinputkan oleh dokter, di sini akan muncul di list barang yang telah diberikan ya. Ada paracetamol, ada Persipen gitu ya. Dengan informasi harga, quantity, diskonnya berapa, cara pakainya bagaimana gitu ya. Dan di sini ada kita menyediakan personalisasi untuk diskon ya. Ini masih 0%, kita coba simulasikan. Misal pasien mendapatkan diskon dari obat paracetamol itu sebesar 25%. 25% ini coba kita klik edit. Ini 25% dari 25.000 tadi adalah 18.750 ya. Lalu di sini kita bisa mencetak etiket obatnya ya atau label obatnya. Di sini untuk tampilannya, ini pertama, ini aplik. Nama obatnya, di sini ada terangan yang mungkin nanti bisa dicoret ya setelah dicetak. Terus ada sehari itu 3x1 ya. Lalu ini bisa dicoret juga sebelum atau sesudah makan. Lalu tinggal dicetak, ini biasanya dicetak pada mesin thermal ya biasanya. Itu tinggal di close aja. Apabila ada data obat yang memang salah menginputkan obat, ini bisa tinggal dihapus saja. Setelah dirasa selesai di bagian farmasi, ini tinggal klik selesai. Lalu daftar nama pasien tadi sudah akan masuk ke bagian history ya. Setelah di bagian farmasi, tadi tidak lupa kita di asesmen dokter menginputkan untuk tindakan ya. Tindakan ini biasanya dilakukan penginputan oleh admin di list kunjungan pasien. Ini yang tadi telah saya infokan ya sebelumnya. Ini ada menu tambahkan layanan. Ini kita bisa klik. Lalu kita sama juga seperti hanya di farmasi, ini mensinkronkan catatan tindakan yang dari dokter dengan tindakan yang tersedia. Ini ada cabut gigi, kita coba searching cabut gigi untuk dewasa mungkin ya. Kasus ringan 335, kuantitasnya 1 saja, 1 gigi yang dicabut berarti per item. Kita coba tambah. Ya, setelah ditambah di sini akan muncul harga, kuantitas, diskonnya juga. Di sini kita bisa personalisasi diskonnya. Lalu ada jumlahnya berapa. Setelah diinputkan tindakan tadi, kita sudah mendaftarkan pasiennya. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh asesmen perawat, oleh bagian perawat. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan dokter melalui asesmen dokter, diinputkan datanya. Lalu ke bagian farmasi, dan setelah itu diinputkan data untuk tindakan. Dalam proses ini bisa dikatakan pasien sudah selesai ya dilakukan pemeriksaan. Tinggal pasien melakukan pembayaran tentunya ya dengan data-data yang tadi sudah kita inputkan. Karena apabila pasien tersebut belum melakukan pembayaran, untuk opsi pemulangan pasien di sini tidak akan bisa dipulangkan ya pasiennya. Pasien belum dapat dipulangkan di sini karena menunggu pembayaran.